Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Marpaung dalam video pembelajaran dan pembahasan soal HOTS Matematika di SD. Nah, kali ini topik yang akan saya bahas mengenai strategi pemecahan masalah matematika, mengenai 4 poin yang penting yang diajarkan dalam matematika. Yang pertama, pemecahan masalah dengan menebak. Kedua, pemecahan masalah membuat tabel. Yang ketiga, pemecahan masalah menggunakan pola. Yang keempat, pemecahan masalah menggunakan bekerja mundur. Nah, untuk lebih lanjut, perhatikan bagaimana saya menjelaskan materi dan pembahasan soal yang akan saya bawakan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman semua. Terima kasih. Sebelum kita membahas 4 poin penting dalam strategi pemecahan masalah matematika, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami pemecahan masalah matematika itu seperti apa. Nah, pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Untuk memecahkan soal-soal pemecahan masalah diperlukan sebagai strategi dan langkah-langkah pemecahan masalah. Dapat diketahui bahwa dalam pemecahan masalah matematika, siswa dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka memahami masalah atau mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan. Membuat model matematika, memilih strategi penyelesaian model matematika, melaksanakan penyelesaian model matematika, dan menyimpulkan. Setelah kita memahami apa itu pemecahan masalah matematika, langsung saja kita membahas 4 poin penting dalam strategi pemecahan masalah matematika. Ada berbagai macam strategi pemecahan masalah matematika menurut Reis 1978. Dalam bahan ajar cetak pengembangan pembelajaran matematika SD oleh Nyimas Aisyah diantaranya, yang pertama tadi itu ada menebak, yang kedua membuat tabel, yang ketiga menggunakan pola, yang keempat bekerja mundur. Baik, satu persatu kita akan bahas mengenai 4 poin penting tadi. Yang pertama ada strategi menebak. Strategi ini hampir selalu tepat untuk masalah yang melibatkan proses coba dan gagal, dan masalah yang melibatkan alasan dalam penentuan jawabannya. Dalam menyelesaikan sebuah masalah matematika, boleh saja untuk mencoba menebak jawaban masalah tersebut. Tebakan yang dibuat haruslah cukup beralasan. Setelah menebak yang ada, jika tebakan kita salah, perbaiki dan cobalah kembali. Poin yang kedua, strategi membuat tabel. Dalam pemecahan masalah matematika, tabel terdiri atas baris dan kolom yang menunjukkan hubungan variabel dalam sebuah masalah. Strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melibatkan atau melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar sehingga memudahkan siswa dalam mencari jawaban untuk pemecahan masalah tersebut. Baiklah, kemudian kita akan membahas poin yang ketiga mengenai strategi menggunakan pola. Penggunaan pola adalah dominan dalam pembelajaran matematika. Pola dapat memudahkan kita untuk merumuskan aturan dan memprediksi hasilnya. Masalah yang pemecahannya dengan mencari pola sering membutuhkan pembuatan tabel atau daftar. Menggunakan strategi menebak dan mengecek, memerlukan pencarian pada pola. Kita akan membahas poin yang terakhir mengenai strategi pemecahan masalah, yaitu bekerja mundur. Nah, strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi atau hasil akhir dan menanyakan. Terkadang bilangan terakhir dari sebuah masalah sudah diketahui, namun bilangan awalnya belum diketahui. Karena strategi yang dilakukan adalah membalik operasi untuk menemukan bilangan awalnya. Siswa perlu memahami operasi balik untuk memecahkan masalah dengan strategi bekerja mundur, sehingga awal yang ditanyakan bisa dibalikkan lagi oleh siswa untuk mencari apa yang ditanyakan dalam permasalahan tersebut. Nah, sebagai berikut teman-teman, saya sudah menampilkan 5 contoh soal yang berkaitan dengan 4 poin strategi pemecahan masalah matematika. Nah, di sini ada 4 poin, tapi saya sajikan 5 soal. Dari 1 poin itu ada yang 2 soal. Nah, baik teman-teman,
Dari kelima soal ini, yang pertama kali, itu soal yang pertama, kita menggunakan strategi menebak untuk membahas soal ini. Nah, untuk yang soal kedua, kita menggunakan strategi membuat tabel. Jadi, untuk penyelesaian soal cerita ini, kita akan menggunakan tabel untuk memprediksi hasil. Nah, yang ketiga itu adalah strategi menggunakan pola. Jadi, soal yang ketiga ini kita akan mencari atau membahas permasalahan ini menggunakan pola, ya. Lalu yang keempat, bekerja mundur. Di dalam bekerja mundur ini ada 2 soal, ya. Kita akan mencari soal-soal ini dengan bekerja mundur. Artinya dari yang ditanyakan kita akan mencari hasil awalnya dengan memutarbalikkan yang ditanya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana mendapatkan hasil awal dengan cara bekerja mundur, seperti itu. Baiklah teman-teman, tadi sudah saya tampilkan 5 soal yang berkaitan dengan 4 poin strategi pemecahan masalah matematika. Nah, dari kelima soal itu kita akan menggunakan strategi pemecahan masalah matematika. Seperti soal yang pertama ini, kita akan menggunakan strategi pemecahan itu dengan strategi menebak, ya. Jadi soal ini kita membahasnya dengan cara menebak. Yang pertama, perhatikan soalnya. Di atas meja ada 20 keping campuran uang logam 100 dan 200. Nilai total uang tersebut adalah 3.200. Ada berapa keping uang logam 200? Nah, kita akan menebak terlebih dahulu teman-teman bagaimana untuk mendapatkan hasil dari yang diinginkan ini. Dia tanya dari 20 keping ini ada berapa keping untuk 200, ada berapa keping untuk uang 100. Nah, gunakan tabel ya teman-teman. Sudah kita pilih. Di sini ada 200 dan di sini 100. Di sini total uang, total nilainya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mulai dengan mencoba kepingan dengan dengan banyak keping 16 ya. 16 keping. Lalu di sini 4 keping. Nah, 16 ditambah 4 adalah 20 keping. Tapi kita belum tahu apakah dia menghasilkan 3.200. 16 dikali 200 adalah 3.200. 4 dikali 100 adalah 400. Kita jumlahkan 3.200 ditambah 400, ternyata hasilnya adalah 3.600. Tebakan kita keliru teman-teman, dan bukan ini jawabannya. Nah, kemudian kita turunkan kepingannya menjadi 15. Nah, 15 dikali 200 hasilnya adalah 3.000. Nah, selanjutnya di kepingan 100 kita naikkan 1 keping menjadi 5. 5 dikali 100 adalah 500. Nah, kita jumlahkan ternyata 3.500. Ternyata tetap bukan itu jawabannya ya teman-teman. Kita lanjutkan, kita turunkan menjadi 14 keping ya, di sini menjadi 6 keping. Lalu 14 dikali 200 hasilnya adalah 2.800. Kita jumlahkan ya teman-teman. Di sini 6 dikali 100 adalah 600. Ternyata hasilnya setelah dijumlahkan adalah 3.400. Tetap bukan ini jawabannya teman-teman. Tebakan kita masih salah. Lalu kita tebak di angka 13 ya. Kita turunkan. 13 dikali 200 itu hasilnya 2.600. Lalu tebakan kita untuk di 100 adalah 7 ya. 7 dikali 100 adalah 700. Jumlahkan saja 2.600 dengan 700, hasilnya 3.300. Bukan ini juga jawabannya teman-teman. Nah, kemudian kita tebak di angka 12 ya, angka yang terakhir. Dan di ini angka 8. 12 dikali 200 adalah 2.400. Dan di sini 8 dikali 100 adalah 800. Total saja 2.400 dengan 800, ternyata hasilnya adalah 3.200. Tebakan kita yang terakhir adalah benar teman-teman. Jumlah untuk 200 itu ada 12 keping dan jumlah untuk 100 itu ada 4 keping. Ada 8 keping, maaf. Oke, jadi ternyata tebakan kita yang terakhir adalah benar, bahwa 200 itu adalah 12 keping. Lalu 100 itu ada 8 keping. Oke, ini dia teman-teman strategi kita untuk menebak jawaban yang kita ingin jawab.
Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal yang kedua menggunakan strategi membuat tabel. Jadi soal ini kita jawab menggunakan tabel nantinya teman-teman, untuk memahami dan mengetahui proses dari penyelesaian soal ini. Apakah jawabannya yang kita cari menggunakan tabel lebih mudah atau bagaimana gitu. Jadi yang nomor 2 ini yang ditanyakan sebagai berikut. 10 tahun yang lalu umur Gaji adalah 4 kali umur Vira. Tahun ini umur Gaji 2 kali umur Vira. Berapakah umur mereka masing-masing pada tahun ini? Nah, di soal ini yang ditanyakan umur si Gaji dan umur si Vira. Kita misalkan si Vira itu adalah X ya teman-teman, ini dia, X. Nah, dengan di soal ini dengan bantuan tabel kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal tersebut, karena tabel ini membantu kita untuk merincikan apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, tadi kan si Vira kita inisialkan dengan X ya. Si Gaji tentunya juga menggunakan X, tapi karena dia 2 kali umurnya lebih tua ya, lebih tua dari si Vira, atau lebih muda, kita nggak tahu, karena kita belum tahu ini siapa yang tua siapa yang muda. Jadi kita inisialkan dia itu 2X ya teman-teman, si Viranya itu si X. Nah, 10 tahun yang lalu kita buat di sini adalah 2X ya. 2X ya umurnya si Gaji ini tahun ini dikurang 10 tahun yang lalu. Nah, ini umurnya si Vira itu si X dikurang 10 tahun yang lalu. Nah, tabel ini sangat membantu kita dalam memahami soal, karena 10 tahun yang lalu umur Gaji 4 kali umur Vira. Selanjutnya kita bentuk persamaan. Ingat ya, umur Gaji 4 kali umur Vira di 10 tahun yang lalu. Ini ada di soal. Nah, kita akan mengerjakan ini selanjutnya dengan menggunakan persamaan ya teman-teman. Jadi persamaan. Jadi 4X dikurang 10 ya sama dengan 2X dikurang 10, karena yang dia mau ditanyakan umur keduanya. Jadi 4X ini tadi berasal dari 4 tahun yang 10 tahun yang lalu, 4 tahun umurnya si Gaji ya di 10 tahun yang lalu. Jadi kita cari 4X ya, 4X dikalikan menjadi 4X ya, dikurang 4 kali 10 ya 40, turunlah 2X nya. Lalu kemudian 4X ya yang memiliki variabel sama-sama kita masukkan, kita gabungkan ya. Yang positif pindah menjadi negatif, sama dengan ya min 10 tetaplah min 10 ditambah 40 ya. 40 nya tadi itu dari sini teman-teman itu pindah menjadi positif, yang tadinya negatif. Oke, kemudian 4X dikurang 2X adalah 2X. Lalu minus 10 ditambah 40 adalah 30 ya. Lalu X turun menjadi 15. Nah, di sini kita bisa mengetahui ternyata si Gaji itu di tahun ini ya. Tahun ini si Gaji itu 30 tahun ya. Tahun ini Gaji 30 tahun. Oke. Lalu si Vira tahun ini, Vira itu ternyata 15 tahun. Ini 30 dibagi 2 itu 15. Oke, ternyata inilah dia untuk di tahun ini. Kita nggak tahu di 10 tahun itu berapa. Nah, ternyata di 10 tahun itu 10 tahun yang lalu umurnya si Gaji adalah 20 tahun dan si Vira ini Gaji dan si Vira ternyata adalah 5 tahun. Oke, jadi ini dia teman-teman jawaban dari soal yang kedua menggunakan strategi membuat tabel. Kita lanjutkan untuk membahas soal yang ketiga. Nah, yang ditanyakan pada soal yang ketiga ini, perhatikan baik-baik teman-teman. Temukan 5 bilangan berikutnya pada deret ini dan jelaskan aturan polanya. Nah, di sini ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, dalam soal ini teman-teman, kita akan menggunakan pola sebagai penyelesaiannya. Jadi, pola itu adalah cara bagaimana kita memahami hubungan antara bilangan yang sebelumnya dengan bilangan yang selanjutnya, seperti itu.
Jadi langsung saja kita ke penyelesaian. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Kita belum tahu bilangan 5 bilangan selanjutnya ke depan itu bilangan yang bagaimana ya. Jadi langsung saja, nanti setelah sudah mendapatkan 5 bilangan kemudian kita akan menjelaskan aturan pola ini ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jadi teman-teman, bilangan ini disebut sebagai bilangan Fibonacci. Kenapa? Karena bilangan ini adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Ingat, penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi deret Fibonacci ini bisa teman-teman searching di Google. Pengertiannya memang seperti itu. Jadi lihat seperti ini. 1, 1 gitu ya. 1 ditambah 1 adalah 2 ya. Lalu 2 ditambah 1 adalah 3. Nih, lalu 3 ditambah 2 adalah 5. Oke, ini. Lalu 5 ditambah 3 itu adalah 8. Ini dia. Lalu 8 ditambah 5 adalah 13 ya. Lalu tinggal tambahkan saja, 13 ditambah 8 itu adalah 21. Lalu 21 ditambah 13 itu adalah 34. Dan 34 ini ditambahkan 21 itu adalah 55. 55 ditambahkan ke 34 adalah 89 ya. Lalu 89 ditambah 55. 89 ditambah 55 adalah 144. Jadi Fibonacci ini adalah pola atau rangkaian angka yang menghasilkan angka berikutnya dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Jadi pola ini sangat baik digunakan agar siswa juga paham bagaimana cara mencari angka-angka selanjutnya menggunakan pola Fibonacci ini. Jadi gampang kan teman-teman? Ternyata soalnya inilah dia. Kita lanjut kepada soal yang keempat. Kita bahas soal ini menggunakan strategi bekerja mundur. Karena dengan bekerja mundur, kita akan lebih mudah memecahkan permasalahan dari soal ini. Perhatikan soal yang ditanyakan ini. Bagas dan Sani berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan softball dimulai pukul 10. Bagas memerlukan 3/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball tersebut. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumah? Nah, jadi yang pertama kali kita menggunakan aturan seperti biasa dulu ya, yaitu dengan penyelesaian dengan yang sudah kita ketahui nih. Softball dimulai pukul 10, menjemput Sony itu 3/4 jam yang dibutuhkan, makan dan berjalan ke lokasi latihan 1/4 jam, ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Yang ditanyakan pukul berapa berangkat ya dari rumah si Bagasnya. Nah, yang kita selesaikan itu pertama kali softball itu dimulai tadi pukul 10. Kita kurangkan dengan 15 menit ya, ingin tiba di lokasi sebelum softball dimulai. Oke. Jadi itu 9:45 ya, karena 1 jam itu 60 menit dikurang 15 adalah 45, sisanya adalah 9, jadi 9:45. Kemudian makan dan berjalan itu di 9:45 dikurang 1/4 ya tadi, itu dijadikan 1 jam 15 menit ya. Itu untuk makan dan berjalan saja. Jadi kita kurangkan ternyata adalah 8:30. Karena 9 dikurang 1 8, 45 dikurang 15 adalah 30, jadi 8:30. Oke, kemudian menjemput Sony ke warung ya, menjemput Sony dan ke warung ya. Menjemput Sony dan ke warung dari 8:30 dikurang yang dibutuhkan tadi untuk pergi ke warung adalah 45 menit, 3/4 jam ya. 45 menit. Jadi itu 7:45 menit ya. Jadi Bagas meninggalkan rumah ternyata di pukul 7:45 menit ya teman-teman. 7:45 menit.
Nah, untuk membuktikan ya, apakah benar yang kita dapatkan ini dengan memeriksa setelah mendapatkan hasilnya, dapat kita cek kebenarannya dengan memulai berangkat dari pukul 7.45, kemudian menambahkannya dengan 3/4 jam ya. 7.45 ditambah 3/4 jam itu adalah 45 menit ya, sama dengan 8.30. Nah, lalu selanjutnya 8.30 ditambah dengan 1/4 jam, 1/4 jam lah ya, itu artinya ditambah 1 jam 15 menit menghasilkan 9.45. Nah, kalau dia yang 9.45 ditambahkan 15 menit, 9.45 ditambahkan 15 menit sebelum harus datang sebelum latihan dimulai, yaitu di pukul 10. Apakah benar 9.45 ditambah 15 menit itu adalah tepat 10 tank? Ternyata benar teman-teman. Jadi hasilnya kalau dikerjakan mundur dan dikerjakan secara normal, tetap kita bisa membuktikan bahwa benar yang kita cari yang di awal dengan bekerja mundur hasilnya benar-benar sama. Oke, inilah dia teman-teman. Oke deh teman-teman, ternyata ini adalah soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini kita bahas menggunakan strategi bekerja mundur, masih sama seperti soal yang nomor 4. Nah, dari soal ini kita akan membahasnya menggunakan strategi bekerja mundur untuk memahami bagaimana mendapatkan hasil awal. Jadi yang ditanyakan itu seperti ini. Pibo mengalihkan suatu bilangan dengan 5, hasilnya ia tambahkan dengan 10, lalu hasilnya ia bagi dengan 9. Bilangan akhir yang ia dapatkan adalah 5. Berapa Pibo mula-mula membuat angkanya? Nah, yang pertama kali untuk penyelesaian ini adalah dengan kita memulai di angka 5 ya. Kita kalikan angka 5 ini dengan 9, hasilnya adalah 45. Oke. Lalu kemudian 45 ini kita kurangkan dengan 10, hasilnya adalah 35. Kemudian 35 ini kita bagi 5, hasilnya adalah 7. Jadi kita dapatkan hasil awalnya itu adalah 7 teman-teman. Nah, kita cek kembali apakah 7 ini benar-benar menghasilkan nilai yang hampir sama seperti yang di atas ini. Jadi seperti ini pola mundurnya teman-teman. 7 ya. 7 dikali 5 ya, dikali ke 5 ini menghasilkan 35. Inilah dia hasilnya. Oke. Lalu 35 ini kita tambahkan, ini kan dia 35. Kita tambahkan 10. Hasilnya ternyata adalah 45 ini. Lalu 45 kita bagi 9, hasilnya adalah 5. Jadi ternyata benar teman-teman, jika kita dengan proses biasa dan proses bekerja mundur ternyata hasilnya benar-benar sama dari awal hingga akhir. Dan yang ditanyakan tadi adalah berapa awalnya, itu adalah 7, dan yang di akhir sudah dikatakan ia dapatkan adalah 5. Ternyata benar ya. Kita nggak tahu awalnya tapi hasilnya udah dapat 5. Ini dia teman-teman. Jadi soal ini sangat mudah untuk dikerjakan. Thank you for watching.